warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah DPAF. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perancangan alat Tesla Coil sebagai aplikasi pada materi elektromagnetik yang beranggotakan dari saya Kada Umar, Taris Mariani, Mia Kurniawati. Dan pada kesempatan hari ini di sini kita akan membahas beberapa permasalahan maupun isi dari presentasi yang akan kami lakukan. Yang pertama ada definisi alat, yang kedua tujuan dan manfaat, ketiga alat dan bahan, keempat cara pembuatan, kelima cara kerja, 6 cara merawat, 7 permasalahan yang terjadi maupun penyelesaiannya, dan terakhir penutup. Baik, selanjutnya izinkan saya Kada Umar akan menjelaskan dari definisi alat Tesla Coil ini. Tesla Coil merupakan sebuah alat yang dapat menghasilkan arus pendek serta tegangan dan frekuensi yang tinggi dari arus listrik bolak-balik. Loncatan listrik yang dihasilkan cukup jauh dan mencapai satuan megavolt. Alat peraga ini memperagakan pengaruh listrik terhadap tegangan tinggi di udara. Tesla Coil juga disebut sebagai sarana pembangkit listrik yang menggunakan tegangan dan frekuensi tinggi, tetapi di dalamnya menggunakan arus kecil yang mampu menghasilkan listrik yang besar, atau media yang dapat mentransmisikan energi listrik melalui perantara udara. Tesla Coil terdiri dari dua kumparan, ada kumparan primer maupun sekunder. Pada dasarnya, Tesla Coil menghasilkan gelombang industri elektromagnetik yang dapat menyalakan lampu neon dengan menggerakkan atom-atom di dalam lampu tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya dari definisi alat Tesla Coil. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Pertama, tujuannya mampu menjelaskan prinsip resonansi industri elektromagnetik, dan yang kedua mampu menjelaskan rangkaian konspirasi L dan C yang resonansi. Dan manfaat dari alat ini yang kita kembangkan, pertama memperdalam pemahaman tentang pentransferan energi listrik tanpa kabel sebagai penunjang aplikasi pada materi elektromagnetik dan elektronika dikarenakan menggunakan prinsip resonansi industri elektromagnetik yang dapat membantu proses pemahaman dalam berpikir kritis dan kreatif. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Mia Kurniawati. Jadi alatnya itu di sini ada gergaji paralon untuk memotong paralonnya itu, kemudian ada solder, osiloskop untuk mengetahui frekuensi dari gelombangnya, kemudian power supply. Nah, karena di PPT ini adanya power supply, tapi kita menggunakan adaptor. Nah, untuk bahan-bahannya itu yang pertama ada kawat dengan ketebalan 0,25 mm dan 1,2 mm. Kemudian ada paralon dengan diameter 2,23 cm, kapasitor dengan ukuran MKP 0,2 microfarad, ada MOSFET dengan tipe IRFP 250, resistor 470 ohm dan 10.000 ohm, dioda toroidal, aluminium foil, PCB sama software Distrust. Nah, ininya itu softwarenya itu untuk mendesain rangkaian di PCB-nya. Kemudian ada cara pembuatannya. Yang pertama itu kita pastinya untuk menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang pertama kita buat itu lilitan primer dengan paralonnya, terus juga sekundernya pada paralon. Terus membuat desain PCB, mencetak PCB yang ada di software di press, terus menempelkannya pada papan PCB. Kemudian kita
ditempelin itu PCB-nya itu dilarutin pakai bahan aktif yang bernama difetoluamid. Nah, kemudian kita memasang komponen pada PCB-nya. Selanjutnya menyolder komponen dan menyetak ulang dengan multimeter untuk menghindari konsleting. Terus yang ketujuh, merangkai semua komponen dan Tesla menjadi satu kesatuan. Yang terakhir, melakukan trial dan error pada jalur rangkaian listrik. Adapun cara merawat Tesla coil, yang pertama itu memeriksa keadaan Tesla coil setiap selesai digunakan. Yang kedua, mengecek tegangan komponen Tesla coil secara berkala setiap 1 minggu sekali menggunakan multimeter untuk menghindari terjadinya korsleting. Yang ketiga, membersihkan Tesla coil secara berkala setiap 2 kali dalam 1 minggu agar tidak berdebu. Yang keempat, menempatkan Tesla coil di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari benda logam, dan jauh dari tempat aliran air. Adapun cara kerjanya, yang pertama itu menyambungkan rangkaian Tesla dengan adaptor. Yang kedua, mengatur karena kan power supply sudah diganti dengan adaptor, jadi tidak usah mengatur arus listrik dari power supply-nya. Yang ketiga, yang spark juga udah diganti karena ini masih rangkaian yang kedua, rangkaian kedua. Jadi ada perbaruan. Yang sudah ditentukan. Jadi ketika Tesla-nya sudah dicolokkan dengan adaptor, itu kita bisa langsung mengambil datanya. Yang keenam, mengatur jarak lampu dan mengambil data intensitas cahaya sesuai dari LK yang ada. Yang ketujuh, berhati-hati dalam setiap tahap yang akan dilakukan agar tetap menjaga keselamatan. Nah, permasalahan dalam perangkaian Tesla ini, yang pertama itu pada saat melilit kawat tembaga sekunder, pada paralelnya itu kadang-kala terjadi tumbukan pada kawat-kawatnya ataupun ada renggangan dari kawatnya, dan itu bisa menyebabkan lilitannya itu kurang bagus karena nanti si arusnya itu ada lonjakan di sana. Yang kedua, komponen yang tidak tersolder dengan baik akan menyebabkan komponen terbakar pada saat digunakan. Itu terjadi pada percobaan pertama, pada komponen yang terbakar itu MOSFET-nya itu terbakar. Yang ketiga, penggunaan arus yang terlalu tinggi pada saat percobaan menyebabkan beberapa komponen meledak dan terbakar. Ini dikarenakan karena pada power supply arusnya terlalu tinggi, jadi tidak diperhitungkan. Yang keempat, perbandingan lilitan primer dan sekunder tidak sesuai dengan perhitungan, menyebabkan tidak adanya loncatan listrik yang terjadi. Jadi loncatan listriknya itu enggak ada, ataupun plasma listriknya itu enggak muncul. Adapun penyelesaiannya, pada saat melilit kawat harus teliti agar rapi dan jarak antar lilitan sesuai. Yang kedua, melakukan pengecekan menggunakan multimeter setelah melakukan proses penyolderan. Yang ketiga, pengecekan pada sumber arus yang digunakan supaya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menghitung serta mengukur terlebih dahulu perbandingan lilitan primer dan sekunder. Baik, itu tadi penjelasan terkait alat Tesla coil yang sudah kami rancang. Nah, selanjutnya kita akan mulai percobaan dari alat Tesla coil yang sudah kami rancang. Ya, baik teman-teman semua. Bahwasannya tadi kelompok kami sudah menjelaskan terkait informasi awal, penggunaan maupun pembuatan perancangan dari alat Tesla coil yang akan kami presentasikan. Nah, sekarang kita bagian ke presentasikannya. Di sini ada alat Tesla coil. Di sini kami menggunakan tadi paralon yang sudah kami ukur maupun lilitannya, yang lilitan primernya maupun di dalamnya ada lilitan sekundernya. Namun karena kami di sini menggunakan tutup ini supaya bisa terlihat rapi dan lebih bagus untuk nilai estetika dari suatu alat seperti itu. Dan di sini kami menggunakan beberapa lampu, yang dimana salah satu lampu ini dikasih resistor 470 ohm yang tadi sesuai dengan PowerPoint yang sebagai informasi awal kita jelaskan terlebih dahulu. Nah,
tadi juga kita sudah menjelaskan bahwasannya kita menggunakan power supply pada uji coba. Namun ketika kita menggunakan power supply tersebut, ada beberapa kendala dan permasalahan yang membuat alat Tesla Coil ini mengalami kerusakan karena kami salah memperkirakan perhitungannya. Selanjutnya, karena power supply yang sudah diganti dengan adaptor, seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi, ini ada adaptor yang sudah kita colokan dengan terminal listrik. Di sini ada plasma listriknya. Mari kita lihat ya. Di sini. ya bahwasannya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Tesla Coil ini akan menghasilkan tegangan maupun arus listrik yang keluar meloncat dari lilitan yang sudah kita lilit. Namun karena lilitan di sini itu rapi, makanya di sini terlihat tidak ada arus listrik secara kasat mata ya, tidak ada arus listrik yang keluar gitu dan hanya ada melalui ujung lilitan saja. Namun bahwasannya penjelasan di awal karena Tesla Coil ini bisa merambatkan arus listrik melalui udara, bahwasannya lampu yang sudah kita desain menggunakan resistor ini supaya ada hambatan listriknya dan tidak mengalami kerusakan dalam lampu tersebut. Nah, namun karena tegangan sini. Nah, ini sudah terlihat ya. Lampunya menyala walaupun tidak menyentuh dari Tesla Coil ini karena Tesla Coil ini bisa disebut juga listrik tanpa kabel gitu. Mengalirkan arus listrik tapi tanpa kabel atau kabel. Seperti itu. Di sini juga terjadi resonansi karena ada hambatan udara. Ada teman-teman yang ingin mencoba? Ada yang ingin mencoba atau menanggapi? Ada yang ingin mencobanya? Di dekat. Dipegang juga nggak apa-apa, nggak ada arusnya. Iya. Jadi dia menghantarkan arus listrik tanpa menyentuh. Iya, tanpa menyentuh. Tanggapannya gimana? Ada tanggapan nggak mengenai alat yang sudah kami buat? Alatnya bagus karena kita jadi tahu bahwa ini ada yang namanya bisa menyalakan lampu tapi dia nggak menyentuh si aliran listrik yang tersebut gitu. Jadi bisa untuk penghematan ruang aja sih karena kan kabelnya kan jadi nggak ada kan dia lebih terlihat rapi ya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Mungkin dijelaskan radius yang bisa terpapar, yang bisa terdampak. Iya, jadi gini, karena alat ini cukup kecil cukup kecil, makanya radiusnya hanya sekitar kotak ini pembatasnya. Maka dari itu kami membuat kotak ini sekitar 10 kali 10 cm, 10 cm kali 10 cm. Kurang lebih 10 cm kali 10 cm kali 10 cm dengan bentuk persegi dan ketika kita tempelkan pun, nah ini masih dapat untuk perambatan arus listriknya dan di ujung pun juga masih dapat seperti itu. Cuman dia agak lemah gitu karena dia semakin jauh emang semakin lemah karena ketika kita tutup saja menggunakan tangan ya dia akan tidak sampai untuk radiusnya.
ada indikatornya itu ada di sininya. Di plasmanya Plasmanya. maupun lampunya. Lampunya nanti, nah ini gunanya lampu di sini, di dalam sini itu sebagai indikator juga. Ketika ini nyala, lampunya akan tetap nyala. Tapi ketika tidak ada arus listrik yang menghambat melalui udara, lampunya akan redup. Nah seperti ini. Plasmanya juga redup. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait percobaan maupun yang sudah kami lakukan dan penjelasan di awal tadi dari kelompok 1 DPAF dari Fisika UHK. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.